Shalom Pak Yesaya dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya Rinaldi Susanto akan memberikan sebuah renungan untuk keperluan tugas ujian praktek agama Kristen. Sebelum kita memulai renungan pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami masih ada hingga saat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman ini bisa membawa kami menjadi pribadi yang lebih baik dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Berkatilah kami dan juga orang-orang yang mendengarkan firman ini Tuhan. Sekiranya dengan firman ini bisa membawa berkat bagi kami maupun orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita memulai renungan pada kali ini, mari kita memberikan sebuah pujian kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita nyanyikan lagu yang kedua, yaitu Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar.
Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oke teman-teman, sekarang adalah renungannya. Mari kita buka pada 2 Korintus 1 ayat 3 hingga 11. Mari kita baca. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi.
karena kami juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin. Dalam 2 Korintus 1 ayat 11 dituliskan, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin. Pada kesempatan kali ini saya mengangkat tema yaitu bersyukur. Bersyukur itu apa? Menurut KBBI, bersyukur memiliki arti berterima kasih, mengucap syukur. Bersyukur adalah bagian penting dari kehidupan Kristen. Dalam Alkitab kita banyak diajarkan tentang pentingnya bersyukur. Ucapan syukur dapat kita ekspresikan dalam berbagai hal-hal yang positif seperti berdoa, beribadah, bersedekah, atau sebagainya. Saat kita berdoa, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, yang biasanya kita berkata, kami bersyukur Tuhan, atau terima kasih Tuhan. Mengapa kita harus bersyukur? Banyak kejadian yang kita lalui di dunia ini, dan kita mampu melewati mulai dari permasalahan kecil hingga permasalahan yang lebih besar. Kita bisa sekuat ini dan masih menghirup udara di bumi ini tentu karena kemurahan dan kasih Tuhan. Ucapan syukur adalah sebagai bentuk terima kasih kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan kita ada hingga saat ini. Dalam Perjanjian Baru, banyak ayat yang berkaitan dengan kata syukur. Beberapa ayatnya yaitu dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Bersyukur mengakui bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-18, kita diajarkan untuk bersyukur dalam segala hal, mengakui bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat dan kita harus bersyukur atas apapun yang kita terima darinya. Kemudian yang kedua adalah dalam Filipi pasal ke-6 hingga Filipi pasal ke-4 ayat ke-6 hingga ke-7. Ini firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bersyukur memperkuat iman kita dalam Filipi 4 ayat ke-6 hingga ke-7. Kita diajarkan untuk jangan khawatir tentang apa-apa, tetapi dalam segala hal berdoa dan bersyukur, dan jangan lupa berterima kasih. Ini menunjukkan bahwa bersyukur memperkuat iman kita dan membantu kita untuk mempercayai Tuhan dalam situasi apapun. Kemudian yang ketiga yaitu pada 1 Korintus pasal ke-4 ayat yang ke-7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai, yang engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Amin. Bersyukur menunjukkan kerendahan hati. Bersyukur adalah tindakan kerendahan hati karena kita mengakui bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa adanya Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal ke-4 ayat yang ke-7, kita diajarkan bahwa kita tidak boleh memandang diri kita sendiri lebih tinggi daripada apa yang seharusnya, tetapi kita harus berpikir tentang diri kita dengan nalar seperti orang yang telah diberi oleh Tuhan. Kemudian yang keempat yaitu pada Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15.
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bersyukur membuat hidup kita lebih bahagia. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-15 kita diajarkan untuk bersyukur dengan rasa syukur. Ini menunjukkan bahwa bersyukur membuat hidup kita lebih bahagia dan membantu kita untuk menghormati dan memuji Tuhan. Mengapa kita harus bersyukur dalam segala hal? Ada 3 hal yang kita jadikan alasan sebagai anak Tuhan Yesus untuk selalu bersyukur. Yang pertama adalah membuat kita melihat karya keselamatan yang telah dikerjakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yang kedua, bersyukur memampukan kita untuk menjalani hidup dengan kualitas iman yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus, karena kita percaya Dia ada bersama dengan kita setiap musim kehidupan kita. Yang ketiga adalah bersyukur menjadikan kita tetap aktif menjalani hidup di tengah situasi pandemik saat ini, karena kita menyadari bahwa hidup yang kita jalani sampai saat ini adalah anugerah Tuhan Yesus yang kita terima dan bukan hasil usaha dari sebagai manusia yang terbatas, sehingga kita menerimanya dan membagikan hidup itu bagi keluarga dan sesama kita. Dalam kesimpulannya, bersyukur adalah bagian penting dari kehidupan Kristen, karena membantu kita untuk mengakui bahwa Tuhan adalah sebagai sumber segala berkat, memperkuat iman kita, menunjukkan kerendahan hati, dan membuat hidup kita menjadi lebih bahagia. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu kami bisa ada hingga saat ini. Kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan untuk kami bisa mengucap syukur dan kami bisa selalu konsisten Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang-orang yang di dunia ini Tuhan. Berkati mereka, kiranya mereka diberkati juga keselamatannya dan juga kesehatannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini kami ucapkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.